Di suatu daerah bernama Endelio, hiduplah dua bersaudara yatim piatu suku Leo. Karena miskin, mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan hidupnya selalu dihina masyarakat. Untuk makan, kedua anak laki-laki dan perempuan itu harus meminta belas kasihan dari orang lain. Suatu ketika, daerah Ende terkena bencana kemarau. Aduh, lapar. Bagaimana Nombi? Tidak, kamu harus sabar. Pasti ada orang baik yang membantu kita. Tapi saya takut tidak ada yang mau membantu kita. Apalagi di musim kemarau seperti ini, pasti tidak ada yang mau menolong kita. Tidak, kamu harus yakin. Mereka pun berjalan terus sambil mencari keberuntungan hidup. Tiba-tiba di perjalanan, bertemulah mereka dengan seorang janda. Mama, 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 Mama. Mama, Ya, nak. Mama, bisa bantu kami. Bagaimana? Kami sudah lapar, Mama. Saya dan adik saya belum makan sudah 4 hari, Mama. Aduh, Mama punya tapi tidak banyak. Mama hanya bisa berikan kalian sedikit saja. Ini silakan ambil. Terima kasih, Mama. Sama-sama, anak. Janda pun kembali ke rumahnya dan terlihat suasana Bobby dan Nombi senang dan menikmati makanan dari janda. Akan tetapi, tiba-tiba datanglah dua pemuda desa yang tamak. Aduh, sekarang tambah susah. Mau buat apa-apa susah, mau makan juga susah. Mana pun sana ada hasil. Itu sudah. Tahu apa yang salah. Kita harus mencari tahu. Ini sudah terlalu susah. Woi, jangan sampai gak ada kalian berdua. Kalian berdua hanya tahu mengemis, hanya tahu minta-minta. Tuhan sudah berikan hikmat. Kalian berdua hanya tahu minta-minta saja. Kalian berdua sungguh pemalas. Tidak bekerja, hanya tahu minta-minta saja. Bawa, ayo bawa mereka dan bawa mereka ke ketua adat. Bawa, ayo, ayo, bawa. Bobby dan Nombi diadili selama beberapa hari di balai desa karena mereka tidak bersalah dan tidak dapat melakukan pembelaan diri. Bobby dan Nombi hanya bisa mencucurkan air mata. Ternyata cucuran air mata mereka yang jatuh di tanah menumbuhkan tanaman seperti ilalang. Semua yang hadir pun merasa heran, lalu bergegas meninggalkan Bobby dan Nombi. Beberapa hari kemudian, ternyata tumbuhan itu menghasilkan biji-bijian. Pemuda-pemuda pun membawa biji-bijian itu ke ketua adat. Biji apa ini? Ayo, Kita Bapak, ada mengatakan mereka belum yang berbiji. Ini biji apa? Mari kita mencari tahu bersama-sama. Siap, Bapak. Tua adat pun meminta bantuan Ke Bulog untuk mengamati tanaman tersebut. Ibu, kalau boleh tahu, ini biji apa? Ini adalah biji beras. Ini biasa dikelola untuk dikonsumsi sehari-hari. Berarti mereka berdua tidak bersalah. Lepaskan mereka. Siap. Sampai sekarang,
beras dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan Bulog hadir untuk menolong masyarakat lewat penyaluran beras. Silakan lihat Bapak, ini adalah beras Bulog. Produk-produk ini bisa kami dapatkan di mana Ibu? Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa mendapatkan ini dari RPK Bulog. Demikianlah drama persembahan Inde Pare, cerita rakyat dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Moral dari cerita ini adalah jangan menuduh orang tanpa bukti. Hargailah pengorbanan sesama dan syukurilah sumber kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Sekian dan terima